Halo teman-teman, dalam video ini kami akan menjelaskan 3 topik dalam makroekonomi, yaitu yang pertama, perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Yang kedua, kegiatan perekonomian terbuka dan kurs valuta asing. Dan yang ketiga, mengenai pertumbuhan ekonomi. Apakah perdagangan bebas itu? Perdagangan bebas artinya perdagangan antar negara dapat dilakukan dan memungkinkan arus komoditas untuk keluar dan masuk satu negara dan kawasan tanpa adanya hambatan. Dengan kata lain, tidak ada restriksi terkait ekspor dan impor. Tujuan utama dalam melakukan kegiatan perdagangan adalah mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh antara lain, pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memperoleh pasar industri-industri dalam negeri. Dan yang keempat, menggunakan teknologi dan meningkatkan produktivitas. Dari keuntungan-keuntungan yang telah dibahas di atas, terdapat suatu terminologi yaitu keuntungan dari spesialisasi. Apakah keuntungan spesialisasi itu? Keuntungan spesialisasi adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dalam perdagangan internasional akibat adanya suatu kelebihan dari kemampuan sumber dayanya yang menyebabkan negara tersebut sangat efisien dalam menghasilkan suatu produk tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dapat dibedakan menjadi keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang didapat suatu negara karena mampu mengkhususkan kegiatan produksi barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara lain. Contohnya dalam tabel berikut. Negara Vietnam mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi beras, sedangkan negara Korea Selatan mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi barang elektronik. Selanjutnya adalah keuntungan berbanding. Keuntungan berbanding adalah keuntungan yang didapat suatu negara karena melakukan pengkhususan produksi barang, sehingga dapat menjualnya dengan harga relatif atau dasar tukar domestik yang lebih terjangkau dari negara lain. Contohnya dalam tabel berikut. Negara Vietnam dikatakan mempunyai keuntungan berbanding dalam memproduksi beras, dan negara Korea Selatan dikatakan mempunyai keuntungan berbanding dalam memproduksi barang elektronik. Dengan adanya perdagangan yang dilakukan antar negara, dapat menimbulkan sebuah efek pisau bermata dua bagi negara-negara yang melakukan perdagangan tersebut. Adanya produk-produk asing yang senantiasa masuk dapat membahayakan dan bahkan melumpuhkan produksi dalam negeri. Untuk itu, perlu adanya sebuah kebijakan ataupun restriksi dari perdagangan antar negara, yang kita sebut sebagai proteksi. Perdagangan bebas dan proteksi memiliki hubungan yang erat dengan konsep globalisasi. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Globalisasi merupakan konsep yang memiliki banyak arti terkait dengan bidang yang bersangkutan. Globalisasi dalam bidang teknologi dapat diartikan sebagai perkembangan teknologi yang kian pesat, sehingga seakan-akan batas antar negara sudah tidak berarti lagi. Dalam artian ini, globalisasi menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perdagangan bebas. Lantas, bagaimana makna globalisasi dalam bidang ekonomi? Globalisasi dalam bidang ekonomi memiliki arti bahwa terjadinya peningkatan dalam ketergantungan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Dalam artian ini, perdagangan bebas mendukung terjadinya globalisasi. Selanjutnya akan dibahas dampak baik dan buruk dari globalisasi. Dampak baik dari globalisasi antara lain, produksi dunia dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran rakyat, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri, dan memperoleh lebih banyak modal dan teknologi. Sedangkan dampak buruk dari globalisasi antara lain, menghambat sektor pertumbuhan industri, memperburuk keadaan neraca pembayaran, sektor keuangan menjadi tidak stabil, dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kegiatan perekonomian terbuka dan kurs valuta asing. Sebelum membahas kegiatan perekonomian terbuka, terlebih dahulu akan diperkenalkan apa itu kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga dalam rupiah dari satu unit mata uang asing. Contohnya, 1 US dollar sama dengan 14.224 rupiah. Kurs valuta asing nilainya dapat berubah dari suatu waktu ke waktu lainnya. Apa sih yang menyebabkan perubahan tersebut? Namun sebelum ke sana, sebenarnya bagaimana cara menentukan nilai mata uang asing? Ada 2 cara untuk menentukan kurs valuta asing, yaitu yang pertama, berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas, atau yang disebut kurs pertukaran berubah bebas.
Dan yang kedua, ditentukan oleh pemerintah atau disebut kurs pertukaran tetap. Kurs valuta asing yang tidak diintervensi dapat menyebabkan terjadinya nilai mata uang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Itulah mengapa pemerintah perlu melakukan penyesuaian kurs supaya tidak menimbulkan efek yang buruk bagi perekonomian. Selanjutnya, dalam setiap transaksi, yang harus dipakai adalah kurs yang ditetapkan pemerintah, walaupun mengalami perubahan nilai di pasar luar negeri. Perubahan permintaan dan penawaran valuta asing disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah perubahan cita rasa masyarakat, barang ekspor dan impor, inflasi, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, masalah yang dihadapi hanya pengangguran dan inflasi. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi dapat berbentuk, pertama, terjadi pengangguran tetapi neraca pembayaran mengalami surplus. Kedua, terjadi inflasi tetapi neraca pembayaran mengalami surplus. Ketiga, terjadi pengangguran dan neraca pembayaran mengalami defisit. Dan yang keempat, terjadi inflasi dan neraca pembayaran mengalami defisit. Pada poin pertama dan kedua, neraca pembayaran dalam keadaan surplus, sehingga yang perlu diatasi hanyalah masalah pengangguran dan inflasi. Pada poin 3, kebijakan pemerintah biasanya adalah kebijakan memindahkan perbelanjaan, yaitu menambah ekspor dan mengurangi impor. Pada poin 4, kebijakan pemerintah biasanya adalah pengurangan perbelanjaan. Berikutnya akan dibahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan fisikal produksi barang dan jasa, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Berbagai jenis data produksi sulit memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu, ukuran yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional real yang dicapai. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Perbedaan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah, dalam pembangunan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita terus meningkat. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah 1. Sumber daya alam. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sumber daya alam, seperti kualitas tanah, kekayaan hutan, dan sumber daya minyak. 2. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal melibatkan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi. Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang bertambah menjadi modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan adanya perkembangan teknologi, dapat mempertinggi keefisiensian kegiatan memproduksi suatu barang dan meningkatkan mutu barang. Kemudian, dapat menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. 3. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara menambah produksi. Apabila jumlah penduduk yang bertambah tidak sesuai dengan jumlah faktor produksi, maka pertambahan tenaga kerja tidak meningkatkan efektivitas produksi, yang nantinya menyebabkan kemakmuran masyarakat semakin merosot. Di samping itu, sebagai akibat dari pendidikan, latihan, pengalaman kerja, dan keterampilan penduduk akan menyebabkan produktivitas bertambah. 4. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara produksi yang modern. Sikap masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain adalah sikap berhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi, sikap yang sangat menghargai kerja keras, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan. Apabila di dalam masyarakat terdapat keadaan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menghapuskan hambatan tersebut, seperti menghapuskan kekuasaan tuan tanah dan memberikan tanah kepada para petani yang tidak memiliki tanah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan.
Semoga pemaparan dalam video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan.